Yang dites tuh biasanya yang pertama itu seingat gua tuh pertama berat badan, tinggi badan, berat badan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana? Aduh, belum pakai jam, lupa. Gimana? Administrasi, administrasi luar biasa. Sudah pusing, sudah nyerah? Jangan. Capek boleh istirahat, tapi jangan nyerah. Oke, kita sekarang gue mau benar-benar menjawab beberapa pertanyaan yang udah muncul di kolom komentar video-video terbaru gue. Kayaknya antusias banget nih buat teman-teman yang mau bergabung di dunia perkeretaapian ya. Semoga lolos. Jangan lupa teliti. Pesan gue teliti. Pesan gue selalu gue inget teliti ya. Ini konsepnya teliti, sabar, terus berdoa dan terus mencoba. Nah, dulu ya, kita ngompasin dulu nih. Kita langsung ke tips dan trik tes administrasi by Danang Ruswantara. Gue mau ngutip karyanya Mas Danang dulu nih. Jadi tips dan trik untuk menghadapi tes administrasi itu, ingat ya, kalian sekarang tuh lagi di tahap paling awal tes administrasi, seleksi administrasi. Jadi tips dan triknya awali dengan berdoa ya, segala sesuatunya harus diawali dengan doa agar semuanya menjadi lancar, baik dan bermanfaat. Semua kegiatan apapun baiknya diawali dengan doa. Jodoh, maut, rezeki semua di tangan Tuhan. Jadi kepadanya lah kita memohon dan meminta janji. Jadi jangan lupa berdoa. Siapkan email baru. Ini buat teman-teman yang sebelumnya belum punya akun ya. Jadi siapkan email baru. Kenapa harus punya email baru? Untuk memudahkan kalian mendapatkan notifikasi. Karena notifikasi itu nanti akan muncul di emailnya. Kalau kamu pakai email yang lama akan tercampur. Jadi sejalan keluarnya ketika kamu udah punya akun dan pakai email yang lama, lu harus benar-benar teliti cari notif dari KAI-nya ya. Jangan tunggu hari terakhir mendaftar ya. Harus dari awal terus mencoba karena udah pasti sih banyak. Jadi nggak usah ngeluh. Semua orang pasti ngalamin cuy. Jadi gue juga udah ngalamin dulu. Gagal berarti gagal masukin file ini nggak bisa, masukin file ini nggak bisa, kayak gitu tuh wajar. Bagi gue sih wajar ya, karena udah ngalamin gue. Isi formulir dengan teliti dan hati-hati nih, konsep yang gue selalu gue berikan ke penekanan. Konsep isi formulir dengan teliti. Gue nggak bisa jamin, gue nggak bisa bertanggung jawab, gue nggak bisa ngasih saran apa-apa kalau udah salah ngisi. Di bagian A seharusnya A jadi B, seharusnya B jadi A udah. Karena kalau lu baca deskripsi pendaftaran itu di situ ada yang namanya tidak bisa mengubah data atau berkas selama seleksi. Yang gue baca, kalau nggak percaya baca sendiri di deskripsi. Siapkan berkas dan checklist, bener. Jadi kamu siapkan berkasnya, terus beruangkan checklist cuy. Jadi jangan sampai terlewat satu pun. Kalau udah terlewat satu pun, game over. Scan dan kompres berkas sesuai syarat. Nah, untuk masalah scan, menyeken, dan kompres mengompres, ini bukan perihal yang bisa dibilang gampang-gampang susah. Ada beberapa orang yang bisa, ada beberapa orang yang nggak bisa. Kalau gue termasuk kategori dulu tuh yang nggak bisa. Jadi gue serahkan sama abang-abang fotokopi. Gue serahkan ke ahlinya. Jadi gue minta di-scanin, dikompresin dengan ukuran sekian yang dibutuhkan. Upload di tempat yang benar dan teliti lagi. Ini konsep teliti sampai diulang sampai 2 kali loh. Konsep teliti, upload di tempat yang benar. NPWP, nomor HP, berkas ijazah, berkas KTP, jangan sampai salah. Ingat ya, jangan sampai salah. Lu di sini tuh lagi tahap seleksi administrasi. Jadi ketelitian sangat penting karena dalam dunia perkeretaapian teliti itu nomor 1. Dengan nomor 1 juga sih, mengutamakan ketelitian. Bahasa Inggrisnya gue ralat. Sabar dan terus berdoa dan jangan lupa bersyukur. Luar biasa nih.
Terima kasih. Demikian tips dari Mas Danang. Sekarang kita mau konsepnya mau bahas komen, gue kasih alternatif ya saran-saran alternatif kayak gitu. Semoga bermanfaat. Coy, langsung sekalian kita mau bahas spill persiapan buat seleksi kesehatan awal. Rahasia-rahasia atau tips-tips untuk menghadapi tes kesehatan awal. Oke, jadiin ini uploadnya nanti. Kita masuk ke menjawab pertanyaan dulu ya. Setelah itu kita spill masalah tips-tips ke kesehatan awal. Tapi sebelumnya kita minum dulu. Ini kebetulan gue tadi ada mbak-mbak SPG yang datang ya. Ini tuh energi rasa kurma. Gue belum pernah nyoba sebelumnya. Jadi benar promosi yang harganya seharusnya 17.000 satu renceng 10 biji. Yang kalau dijual eceran tuh 2.000, ini gue dapet 10 renceng 10.000. Kita coba dulu. Rasanya tuh energen banget ya, bisa menunda lapar lah. Pas lah kalau pas lagi konten-konten kayak gini. Juga apa tadi gue ngapain sih tadi saya sebelum di awal gue semprot-semprot itu sebenarnya pakai cooling 5 karena gue kemarin kegigit di sini jadi agak sedikit sariwawan. Jadi gue biasa pakai cooling 5. Ini dingin banget cuy, seriusan. Enak banget. Next. Kita langsung ke jawab-jawab pertanyaan ya. Semoga menginspirasi dan bisa membantu buat teman-teman ya. Bang, dari Salma Cinta Jilbril yang kayaknya pernah bekerja di PT Pencari Cinta nih. Bang, izin bertanya, kalau kita sudah apply formasi dan salah klik formasi yang mau lamar, apakah tidak bisa diganti? Nah kan, dari awal gue selalu bilang teliti. Kalau udah kayak gini, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Perusahaan nggak dirugikan kalau kayak gini. Ya rugi ya kalian juga. Silahkan coba ganti sendiri. Nah lagi nih, dari Opet Kasu, kalau salah upload foto apa bisa dibenarkan kak? Nah kan, sudah gue bilang dari awal, teliti. Kalian itu sekarang lagi di posisi seleksi administrasi, jadi tingkat ketelitian kalian tuh diuji di sini cuy. Ketelitian, kesabaran. Oke, berdoa, jangan lupa minta restu orang tua. Yang kedua dari Family TV, izin bertanya bang, saya akan daftar formasi S1 teknik pemeliharaan sana bang. Saya upload bekas lengkap, cuma yang jadi masalah ketika saya ijazah dan tes pendidikan SMS juga saya upload bang, itu bagaimana bang? Ini kayak gini, coba lihat di deskripsi udah dijelaskan kok. Dari Opet Kasu, ada juga nih, ada masa sanggahnya nggak kak? Nggak ada yang namanya masa sanggah. Pokoknya kalau berarti kemungkinan besar sih cut. Yang dimaksud yang dari Teguh Bagus, yang dimaksud upload file itu apa? Oke. Oke. Ini buat teman-teman minta tolong ya dijawab ya buat Teguh Bagus 21 menit yang lalu. Dari Resti TV, halo bang, izin bertanya terkait nilai rata-rata sejak 2019 sampai sekarang pun nilainya rata-rata minimal 7 ya bang. Dulu 2018 ke bawah itu 6 kalau nggak salah bang. Kalau boleh tahu kenapa ya bang, kok ada perubahan tersebut? Jadi itu udah kebijakan dari atasan ya, dari pihak-pihak yang terkait masalah nilai. Dari awal juga gue udah bilang kan, kalau bisa tuh lu yang mau ujian nasional atau mau ibaratnya ingin bergabung, usahakan nilai itu di atas 7,5, itu insya Allah aman. Kalau udah kayak gini kan, gimana? Bang, izin dari Resti TV juga nih, bang izin bertanya, oh masih pertanyaan sama. Kita jawablah. Kebijakan dari atasan, dari kebijakan dari sana kak. Lanjut, bismillah. Kita lanjutin aja kali ya ke video yang baru aja, pertanyaan yang baru-baru. Kayaknya itu pada lama. Nah ini dia nih, gue nanti ada yang lupa password, lupa email, lupa username. Gue ada jawaban dari kakak Afif Ngalam. Ini bener-bener detail banget. Semoga membantu, tapi gue nanti informasikan di akhir aja. Buat teman-teman yang rasa lupa password, lupa email yang udah pernah buka ya, ini gue ada saran dari
Kakak Afif Ngalam. Keren banget semua sarannya. Luar biasa. Mas mau nanya kalau web rekrutmen KAI itu kan disuruhnya mengupload dokumen. Nah di situ saya agak bingung, tasik UN atau UAN itu sama aja tasik nilai rapot nggak sih? Beda. Udah terjawab ya, Nur Kansah. Halo Bang, izin bertanya. Udah nih yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu Bang, saya sudah apply, udah mengetahui lanjut dan tidak lanjutnya nanti dikasih tahu melalui email apa? Untuk pendaftar yang sekarang itu pengumuman tanggal 20. Nah ini, baca coba. Mohon maaf Bang, saya sudah apply, untuk mengetahui lanjut dan tidak lanjutnya nanti dikasih tahu melalui email apa, dicek websitenya Bang. Nanti jadi di tanggal 12 ini kalau nggak bisa maju bisa mundur ya. Jadwalnya sementara itu tanggal 12. Nanti akan ada draft nama di pengumuman hasil seleksi administrasi yang akan lolos ke kesehatan awal. Ada nama-nama, nggak di email satu-satu biasanya ya. Biasanya itu akan ada nama-nama gitu. Muncul nama di pengumuman. Jadi cek one by one, lu daftar bagian apa, muncul dan namamu apa enggak. Kalau Mas saya mau tanya, saya lulusan dari jurusan multimedia, apakah bisa bergabung di PT KAI karena penjelasan jurusan banyak otomotif dan elektrik. Untuk sementara coba dibaca untuk multimedia ada atau tidaknya. Setahu aku kemarin nggak ada ya. Jadi tunggu aja. Bang sabar Bang, WK. Iya kemarin ada ngegas ya, I'm so sorry. Pak saya mau tanya, transkrip nilai saya 8,4 sedangkan di ijazah 8,2, itu harus ditulis yang mana? Bebas yang mana aja ya, kalau nggak tulis aja 80 kan itu udah aman, termasuk dulu kategori yang aman untuk nilai ya, luar biasa. Buat untuk Ahmad 802. Next dari Arya ya, Mas nggak bisa upload dokumen. Semangat, tetap semangat. Bang, jurusan yang cocok untuk perempuan lulusan SMA IPAS, tolong jawab. Wow, buka dan pilih. Jawabannya itu buka dan pilih, udah gitu aja. Permios Mas, mau takon kalau announcement lulusan administrasi itu langsung diumumin apa enggak ya? Ya itu, nanti tanggal 12 itu udah ada keterangannya kakak. Aduh nggak baca nih pasti nih. Bang Cik bertanya kak, kenapa saya mau upload dokumen tidak bisa, tidak ada jenis dokumennya? Coba dibaca lagi dokumen yang dimaksud di sini kan harusnya JPEG atau JPG ya. Dokumennya harus itu, jangan kamu kirim foto. Dokumen tuh PDF ding. Mau tanya Bang, lulusan dosen tasik nilainya ikut belakangan ijazah ya, karena dari ke atas itu sudah beda ijazahnya. Makasih udah membantu jawab, ada yang jawab. Makasih udah dibantu. Menurut Muhammad Rizky izin menjawab Mas, mau dikasih transkrip nilai akademik semester 1 sampai 6 dari sekolah. Kalau pakai itu aja Mas ya, bebas lah. Mana nih? Mas kalau ijazahnya antumin yang ijazah fotokopi tapi udah dilegisi bisa nggak Mas? Soalnya saya belum ketebus dari sekolah nih. Ini juga termasuk dalam kategori yang nggak baca ya. Gue yakin ini nggak baca. Kalaupun baca nggak teliti, coba baca lagi di keterangan, di situ ada kok penjelasannya ya. Terima kasih buat Ahmad Septi. Kastrabae, berapa lama biasanya nunggu dipanggil sekolah ya? Ini juga nggak baca nih. Duh, sangat disayangkan ya, banyak yang nggak baca. Padahal kalian kan mau daftar, jadi otomatis harus baca semuanya, deskripsinya, apa aja yang dibutuhkan dan kapan pengumumannya. Bang, kenapa pas upload dokumen nggak bisa milihnya keterangan jenis? Mungkin salah dokumennya, salah jenisnya ya. Jenis dokumennya salah. Jadi kamu harus baca dulu, kembali lagi baca dulu dokumen apa sih yang dibutuhkan gitu. Nah ini juga Kak, kalau terlanjur salah pilih informasi di KAI gimana ya? Nah, kayak gini saya juga bingung sebenarnya. Kan dari awal gue selalu bilang penekanan teliti dan pastikan itu yang kamu inginkan dan sesuai dengan apa yang kamu punya gitu. Ini ya secara garis besar pertanyaannya hampir sama. Ini ada jawaban nih, gue sangat tertarik dari Afif Ngalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ikut membantu Om. Masalah kasus yang sering terjadi, lupa username dan password. Kemarin sempat ngalamin hal yang sama. Di sini aku ikut kasih saran, mudah-mudahan bisa membantu. Tahap awal masuk ke registrasi. Nah, di situ klik tulisan kirim ulang verifikasi. Berarti emailnya harus aktif dan harus tahu ya emailnya. Kita nanti diarahkan untuk memasukkan email untuk pengiriman kode verifikasinya. Nah kan, satu bilang apa? Email. Nanti setelah itu kita dikirim email yang isinya ada username, NIK yang kita dulu pernah kita bikin, dan link registrasi. Benar, luar biasa, jelas banget. Nanti setelah kita dapat username, kita baru masuk login, dan di situ setelah kita masukkan username, kita klik lupa password. Setelah tahap ini, nanti kita bakal dikirim email yang isinya reset password atau password yang nanti kita akan pakai untuk login dari akun kita. Paham dong sampai sini nih sih Bapak Mas Afif Ngalam, terima kasih loh ya. Setelah berhasil masuk, kita juga akan diarahkan untuk merubah password agar kerahasiaan tetap terjaga. Mudah-mudahan bisa membantu kita semua sedang berusaha diberikan kelancaran. Amin. Terbaik buat Mas Afif Ngalam nih, kalau boleh ada IG-nya gue tag nih. Seriusan, ini luar biasa banget ya. Ini gue screenshot. Oke, nanti gue kasih ke di copy, bisa nggak sih? Nggak bisa coy. Oke lah, ini udah menit ke-15 kita bahas masalah. Udah menit ke-15 kita bahas masalah kesehatan awal. Persiapan apa aja yang harus disiapkan untuk kesehatan awal ya. Ini just my opinion. Kembali lagi, ini just my opinion dan saran dari gue aja, karena gue yang dulu pernah ngalamin ya. Sorry, ini dulu. Manisnya tuh pas coy, setia lagi, nggak bikin enak gitu loh. Ya untuk kesehatan awal, untuk tempat nanti yang menentukan itu dari pengumuman itu sendiri ya. Untuk tempat seleksinya dari mana itu udahlah hak prerogatif dari perusahaan. Kan lu mau daftar bebas di mana tahu. Yang dipersiapkan itu siap mental pertama cuy. Saran aja ya, kalau teman-teman yang contoh ibaratnya ya, orang Bandung yang nanti tes kesehatannya di Jakarta, saran aja jangan dilaju sih, menurut gua jangan dipepet gitu ya, karena itu bisa mempengaruhi ke kesehatan kamu. Cuma saran aja begini, saran aja ini mah just my opinion, terserah lu mau kayak gimana juga. Terus yang dites tuh biasanya yang pertama itu, seingat gua tuh pertama berat badan, tinggi badan, berat badan. Nah beberapa tahap lah ibaratnya, sebut saja 5 tahap nih. Kalau tahap pertama itu berat badan, tinggi badan. Nah ketika lu tahap pertama udah nggak lolos, otomatis lu nggak bakal ngikut ke tahap-tahap berikutnya ya, karena otomatis kan udah gagal di sini nih. Di tahap jempol ini lu udah gagal, jadi udah nggak ada kesempatan lagi kamu buat masuk ke tahap-tahap berikutnya, tahap seleksi kesehatan awal itu ya. Terus kemudian ada juga yang namanya tensi juga tuh, tensi udah pasti itu mah. Makanya ketika tensi terus berat badan nggak masuk, ya udah lu nggak bakal ngikut lagi cuy. Kayak gitu ya. Terus kemudian tes mata. Tes mata itu meliputi kayak visus mata, terus kayak buta warna, terus huruf-huruf cecah kayak gitu, huruf-huruf indah pada waktunya. Terus juga masalah penglihatan ya, penglihatan jarak dekat kayak gitu. Oh, diam. Kayak gitu. Yang keempat itu cek dokter. Cek dokter apakah ditelanjangi atau enggak, itu urusan dokter, itu hak prerogatif dari dokternya, mintanya kayak gimana. Tapi yang jelas itu beberapa poin ya untuk kesehatan pertama, tahap awal, kesehatan awal itu. Hal-hal yang harus dipersiapkan nih ya, saran dari gua. Gigi, scaling lah. Scaling di RSUD gua dulu tuh murah cuy, di scaling di RSUD 27.000 atas bawah, jadi 50-an lah, 50-an berapa gitu. Scaling bersihin gigi, saran ya. Terus panu-panuan tuh ya kayak gitu tuh. Bisa menggagalkan, bisa, udah pasti bisa. Jadi buat teman-teman yang ngerasa ada sesuatu yang bisa diperbaiki, perbaikilah. Kayak contoh scaling gigi, terus
muka harus rapi gitu, harus enak dilihat lah, good looking atau gimana lah sebisa mungkin kamu tuh jadi versi terbaik kamu pada saat itu gitu. Bisa kan? Seharusnya kayak gitu. Ya sebisa lu harus jadi versi terbaik lu lah dari lu kan mau masukkan ke dunia kerja, jadi sebisa mungkin, jadi usahakan mungkin lu tuh harus jadi yang terbaik lah, gitu aja sih saran dari gue. Untuk masalah yang lain juga ada beberapa pertanyaan menggelitik sih, masalah foto ya, foto background biru muda apa biru tua, lu mendingan tanya aja ke kang foto dah, foto biru yang kayak gimana sih, bingung gue jelasinnya cuy. Lu berarti foto background merah, lu nanya merah muda apa merah tua, di situ udah jelas-jelas merah yang kayak gimana sih gitu loh. Lu foto biru yang kayak gimana sih, biru nggak ada yang beda-beda, biru muda, biru marun, biru kelabu, biru jingga, biruan, nggak ada. Jadi biru ya biru gitu loh. Sampai itu paham gak sih guys? Tolonglah, berarti kalian udah dewasa, udah tahu apa yang harus diperbuat, lakukan yang terbaik. Kalau emang nggak tahu masalah warna nih, kamu nggak paham nih, nggak usah edit sendiri, minimal sedikit usahalah ke kang foto gitu loh kak. Fotokopi juga sekarang udah bisa ngeprint foto ataupun rubah background. Nggak usah bingung-bingung kayak ini foto biru muda, biru tua, biru jingga, biruan, biru 0,5, biru merah muda atau apa, yang sehingga membuat kamu nggak ngupload sampai akhirnya batas waktunya habis. Takutnya kamu nyesel doang gitu. Kalau gue sih gitu. Oke guys, segitulah sedikit penjelasan dan sedikit saran dari gue, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya. Pusing pastilah, gue juga pernah ngalamin kok. Tapi terus berjuang aja, oke? Salam satu rel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.